berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya semuanya? Kiranya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat, mari kita memberi waktu sejenak bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi lebih tenang, kita lebih damai, kita bisa beristirahat dengan baik. Bahkan ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan akan sanggup memberi kelegaan di batin kita. Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, mari hampiri Dia, bawa semua pergumulanmu, semua permasalahan hidupmu kepada Dia. Tuhan akan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami datang menghampirimu. Kami membawa keadaan kami yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Bapa, kami sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan-Mu, menguatkan hati kami, memberi kami ketenangan, memberi hati kami kedamaian, supaya kami bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Dan kami sangat percaya Engkau memberi kami sukacita yang melampaui segala situasi dan kondisi, karena hadirat-Mu sungguh luar biasa menjamah kehidupan kami saat ini. Iman kami berkata ketika kami menghampiri Engkau, masalah-masalah kami akan mendapatkan penyelesaian satu persatu. Pergumulan kami akan bisa kami selesaikan satu persatu. Kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang akhirnya dilimpahi dengan anugerah dan berkat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui setiap peristiwa yang kami alami. Bapa, kami membawa korban syukur kami, pujian penyembahan yang terbaik kepadamu. Kiranya Engkau berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini.
pernah terlambat pertolongan-Mu Yesus. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ada permohonan doa yang akan kita dengar, nanti kita doakan ya di akhir acara ini. Mohon dukungan doanya agar Tuhan memulihkan keadaan saya yang sedang terpuruk secara ekonomi akibat kegagalan saya dalam bisnis. Saudara-saudara, ketika kita alami kegagalan, memang rasanya bisa sakit, rasanya bisa membuat kita hancur, tidak berdaya, kondisi yang berat. Banyak upaya biasanya orang akan coba bangkit dari kegagalannya. Tetapi hal yang penting ketika kita alami kegagalan tentunya kita berdoa. Baik secara pribadi kita sungguh-sungguh berdoa mengharapkan belas kasihan Tuhan dan minta dukungan dari saudara-saudara seiman kita supaya iman kita kuat. Pada saat gagal seperti ini kan kita menjadi lemah secara iman. Kita membutuhkan topangan iman dari saudara-saudara seiman kita lewat kata-kata mereka yang menguatkan dan lewat doa-doa mereka. Tanpa doa kita akan menjadi kewalahan dalam menghadapi kegagalan yang terjadi saat ini. Nah Pak, sebagai orang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi apabila kita gagal? Nah, selain doa pasti tentu kita harus ambil sikap yang benar ya, sebab ada sisi tanggung jawab kan. Setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia kita punya tanggung jawab. Kita berdoa, iya Tuhan akan bekerja, tetapi ada sisi tanggung jawab kita. Bagaimana sikap kita? Itu sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Artinya kita harus berpikir juga, jangan hanya berdoa setelah itu biar Tuhan yang bereskan, lalu kita tidur saja. Enggak juga. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sikapnya yang seperti apa sih? Mari kita buka Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, perikop ini akan menolong kita untuk memahami prinsip penting. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi kegagalan. Yang pertama, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudara, Simon dan teman-temannya ini sepanjang malam sudah bekerja, sudah menebarkan jala, tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang didapat. Berarti ini sebuah kegagalan. Seorang nelayan yang punya tim nelayan yang sama-sama pengalaman, bekerja sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kalau kita baca ayat 5, tidak ada satu ekor ikan pun yang dia dapat. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Berarti tidak dapat apa-apa tuh. Kalau orang tidak pengalaman, gagal, orang maklum. Kalau orang tidak sungguh-sungguh bekerja, gagal, ya memang itu konsekuensinya. Tetapi ini orang punya pengalaman, orang punya pengetahuan, orang terampil, tetapi ternyata semua upaya itu alami kegagalan. Bagaimana menyikapinya? Ternyata secara iman Tuhan ingatkan kita, tidak ada kegagalan yang tidak bisa diatasi. Selalu ada harapan untuk bisa bangkit kembali dari kegagalan. Karena apa? Ternyata dalam keadaan situasi yang membuat mereka sedih dalam kegagalannya itu, mereka sedang membereskan jalannya, sedang membersihkan jalannya, Yesus datang. Pengharapan itu nyata ketika ada kehadiran Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun kegagalan yang saudara sedang alami, saudara alami kebangkrutan dalam usaha dagangmu, dalam bisnismu, saudara baru di PHK, baru dipecat, saudara tidak ada penghasilan, saudara mencari pekerjaan jadi sulit sekali, kegagalan apapun yang sedang saudara alami saat ini, selalu ada harapan untuk bangkit. Yang paling saudara butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, sikap terbaik ketika kita mengalami kegagalan, selalu buka hati untuk kehadiran Tuhan. Jangan malah menjauhkan diri dari Tuhan. Ini waktu di mana kita benar-benar butuh kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan yang maha kuasa, apa yang tidak bisa berubah? Kalau ada kehadiran Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang kuasanya tidak terbatas, apa yang tidak bisa diselesaikan? Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Semuanya bisa teratasi. Kita butuh Tuhan. Saya lama dulu mengajar sekolah minggu. Kadang-kadang saya heran ada beberapa anak begitu datang ke gereja, hanya diantar tukang ojek. Saya tanya, kok hanya diantar tukang ojek? Papa mama kemana? Di rumah. Mereka tidak ke gereja? Tidak, Om. Kenapa ya? Sakit? Tidak, katanya papa sedang stres. Karena papa stres, kenapa kok nggak ke gereja? Karena lagi stres, makanya nggak beribadah, Om. Jadi ternyata ada tipe orang tertentu nih, orang Kristen, kalau lagi stres malah menjauh dari Tuhan. Kalau lagi punya masalah menjauh dari Tuhan. Ini hal yang salah. Semakin kita tidak berdaya dalam hidup ini, kita menghadapi tantangan masalah yang semakin berat, kita tidak mampu mengatasinya, kita tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Itu menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Itu membuktikan kan kita terbatas sebagai manusia. Pikiran kita, kemampuan kita terbatas. Kita butuh yang maha kuasa. Karena kita bukan yang maha kuasa. Kita nggak punya kuasa untuk mengatasi masalah. Sikap terbaik adalah tetap dekat dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik. Cari, kalau ada kehadiran Tuhan kita akan kuat. Walaupun masalahnya banyak. Yang kedua, ada sebuah kepastian lagi, ini sikap yang perlu kita responi ya. Di ayat 4 tadi, Yesus kan tidak hanya hadir naik perahunya kemudian mengajar. Tetapi Yesus juga mulai peduli dengan mereka. Ayat 4 tadi kan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Berarti Yesus peduli. Ketika Yesus datang memakai perahu mereka untuk mengajar, untuk berkhotbah, bukan berarti Tuhan hanya peduli dengan perahunya supaya dia bisa naik, bisa mengajar. Orang bisa dengar suara dia lebih keras karena dia naik perahu, lebih tinggi kan posisinya. Bukan hanya karena butuh perahunya, tidak. Tuhan itu peduli dengan masalah Simon dan teman-temannya. Setelah selesai mengajar, Tuhan mulai berurusan dengan masalah mereka. Tolak kembali perahumu, tebarkan jalamu. Artinya Tuhan peduli dan ingin menolong. Di sini tantangannya. Kadang-kadang
Ketika kita sudah berdoa, ketika kita gagal, kita berdoa, kita minta dukungan doa, saudara-saudara seiman, kita buka hati kita tetap rajin ibadah, kita renungkan firman Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu kepada kita. Tuhan menyampaikan pesan khusus kepada kita melalui pengkhotbah misalnya, atau melalui sebuah lagu pujian, Tuhan ingatkan kita sesuatu. Tetapi ketika kita coba lihat, bandingkan perkataan yang sampai kepada kita dengan situasi kita seringkali berkata, nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Enggak, itu bukan untuk aku itu. Bukan begitu kondisinya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita mulai meragukan firman Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi Tuhan peduli dengan masalah orang lain. Sehingga kita tidak meresponi firman Tuhan itu. Kita tidak meresponi apa yang Tuhan katakan lewat hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Kita tidak meresponinya. Akibatnya kita tidak pernah keluar dari sisi kegagalan hidup kita. Yang dilakukan oleh Simon tidak seperti itu. Begitu dengar Yesus berkata, tolakkan perahu lebih dalam, tebarkan jalamu. Simon jujur, Tuhan, sudah sepanjang malam aku menebarkan jala, tidak ada satu ekor pun aku dapat. Aku sudah gagal Tuhan, tetapi karena Engkau yang mengatakannya, aku akan tebarkan juga. Butuh respon iman kalau kita ingin bangkit dari kegagalan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan itu peduli. Ketika Tuhan peduli, Dia akan tuntun kita, berfirman kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kelihatannya tidak masuk akal. Bagi Simon itu nggak masuk akal. Nelayan itu tahu, menebarkan jala itu malam hari. Orang mencari ikan itu malam hari. Siang itu ya sesekali boleh, tetapi bukan jadwal yang utama. Jadwal utamanya itu malam hari. Kalau malam hari saja tidak dapat menangkap ikan, apalagi siang. Logikanya seperti itu. Tetapi kita ingat, Tuhan itu bertindak tidak berdasarkan logika manusia saja. Tidak dibatasi logika kita, karena kuasa Tuhan melampaui logika manusia kita yang alami ini. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan, apa yang kita bisa bayangkan. Bahkan apa yang tidak pernah disebut manusia, sesuatu yang sungguh-sungguh ajaib itu bisa terjadi. Respon iman penting. Jadi jangan hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan dengarkan saya, Tuhan bantu saya bangkit kembali dari kegagalan. Saudara mesti responi apa yang Tuhan katakan. Walaupun itu sesuatu yang baru, sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, tetapi belajar, responi, dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan itu akan terjadi sebuah keajaiban luar biasa. Ya, ada sebuah gereja yang mengalami kesulitan untuk membangun gedung gereja. Tempatnya juga tidak memadai sebenarnya, tetapi ada tantangan sehingga dia tidak bisa membangun gedung gereja di lahan itu. Kemudian akhirnya tidak dilanjutkan. Mereka berdoa, mereka akhirnya bisa beli sebuah tempat yang lain, lebih jauh dan agak sulit dijangkau sebenarnya. Di depan gereja itu juga ada tanah yang agak tinggi. Sehingga kalau itu dibangun gereja akan terhalang dengan lahan itu. Walaupun itu juga bagian dari tanah yang dibeli. Mereka terus berdoa. Mereka percaya kalau Tuhan ternyata tidak mengizinkan kita ada di tempat ini, situasinya sulit tidak bisa, dan Tuhan akhirnya beri kesempatan yang lain. Akhirnya mereka tetap membangun di tempat itu. Ketika mereka sedang membangun, ternyata ada orang yang sedang mencari tanah untuk menguruk sebuah lahan yang cekung. Mereka menawar itu ke gereja, boleh enggak tanah yang tinggi di depan
gereja yang sedang kalian bangun itu kami beli. Akhirnya dikeruk. Gereja akhirnya dapat halaman yang luas untuk parkirnya. Saudara-saudara, cara Tuhan kadang-kadang nggak masuk akal, kadang-kadang nggak terduga. Tetapi kalau kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, justru sesuatu yang mengejutkan. Kita sendiri akhirnya sangat takjub apa yang Tuhan kerjakan itu. Jadi dalam kegagalan saudara mesti semakin respon terhadap firman Tuhan. Jangan justru selalu menutup diri terhadap firman Tuhan. Enggak. Tangkap firman Tuhan, tangkap apa yang Tuhan katakan, jalani, percaya dengan iman. Maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan tindakan imanmu. Dan yang ketiga, kita perhatikan ayat yang ke-6 dan 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara-saudara, kegagalan kadang-kadang menjadi koreksi bagi kita. Untuk tidak hidup egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan memberkati Simon, begitu mereka menebarkan jalannya di siang hari. Ternyata ikan yang ditangkap begitu banyak, perahunya hampir tenggelam. Mereka akhirnya panggil temannya supaya mendekat dengan perahunya dan ikan itu bisa dibagi. Di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar, aku akan bawa engkau, akan tolong kamu untuk bangkit dari kegagalanmu, tetapi ketika engkau sudah berhasil, ingat, semua pencapaian, semua berkat yang engkau terima itu tidak boleh hanya untuk dirimu sendiri. Engkau semakin diberkati Tuhan, harus semakin jadi berkat bagi orang lain. Semakin ditambah-tambahkan berkat dalam hidupmu, engkau harus diperkaya dengan kemurahan hati. Tuhan sedang mengajar Simon punya sikap yang baru terhadap keberhasilan, terhadap kekayaan, terhadap uang. Hidup itu bukan sekedar mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uang, tetapi hidupmu lebih bernilai kalau apa yang engkau miliki, apa yang engkau dapat, itu menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara itu engkau sedang memuliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi sebuah sikap yang benar. Kegagalan mengkoreksi hati kita. Apakah kita punya sikap yang benar terhadap kekayaan, terhadap kesuksesan, dan terhadap pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Begitu kita gagal, kita sadar kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh kehadiran Tuhan, dan kita butuh tuntunan Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Ketika Tuhan bawa kita kembali naik, kita jadi tahu itu anugerah Tuhan. Berarti tidak boleh aku nikmati sendiri. Aku harus memuliakan Tuhan lewat setiap berkat yang Tuhan berikan. Cara memuliakan Tuhan bagaimana? Jadi berkat bagi orang lain dengan kekayaanmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena ada waktu tertentu Tuhan izinkan kami mengalami kegagalan. Bahkan saat ini ada saudara kami yang sedang mengalami kegagalan. Mereka membutuhkan belas kasihan-Mu, mereka membutuhkan kekuatan dan pertolongan-Mu. Firman Tuhan hari ini sudah mengajar kami. Saat kami gagal, itu membuktikan bahwa kami tidak sempurna, bahwa kami ada keterbatasan, kami punya kelemahan, bahkan kami bisa berbuat salah, sehingga kami mengalami kegagalan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu Bapa. Jangan tinggalkan mereka. Engkau hadir. Nyatakan kehendak-Mu. Seperti Tuhan Yesus menyatakan perintah firman-Nya kepada Simon untuk melakukan sesuatu walaupun itu sesuatu yang kelihatannya aneh, tidak biasa. Mari Tuhan, Engkau tunjukkan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Apa yang harus mereka kerjakan?
Apa yang harus mereka perbaiki? Apa yang mereka harus lakukan dalam keadaan seperti ini? Kiranya Roh Kudus menyatakan kebenaran Tuhan, pesan Tuhan ini kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kegagalan. Dengan berbagai cara Tuhan bisa nyatakan itu. Ketika mereka beribadah, biarlah puji-pujian yang dinaikkan di hadapan-Mu, yang dinyanyikan dalam ibadah itu juga bisa menerangi hatinya supaya mereka mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Ketika firman Tuhan disampaikan dalam khotbah, mereka juga menangkap pesan Tuhan. Mereka menangkap suara Tuhan. Sehingga mereka akhirnya juga alami kebebasan dari segala ketakutan, kecemasan, menemukan pengharapan yang baru, dan menemukan jalan bagaimana bangkit dari kegagalannya. Lebih dari itu, biarlah kami semua, baik saat ini bagi saudara yang sedang mengalami kegagalan maupun bagi kami semua, ketika kami ditolong Tuhan, ketika kami diberkati Tuhan, ketika kami diizinkan Tuhan untuk naik dan mengalami keberhasilan, kami selalu sadar bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu bukan hanya milik kami sendiri, tetapi itu menjadi sebuah kesempatan kami bisa memuliakan Tuhan dengan uang kami, memuliakan Tuhan dengan harta kami, dengan memberi perhatian, berbagi kasih, dengan menjadikan semua harta itu menjadi alat untuk melayani banyak orang, untuk memberkati banyak orang. Hidup kami sepenuhnya hanya terarah pada rencana Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengalaman-pengalaman kegagalan yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih kami bisa mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kami dan mengangkat kami mengalami kebangkitan dari kegagalan-kegagalan kami. Kami belajar banyak mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu, dan hidup kami tidak lagi hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi pada rencana Tuhan yang mulia itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara jangan pernah menyerah. Kegagalan apapun selalu ada kesempatan untuk mengalami kebangkitan dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang lemah, sedang sakit, sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap jaga hati, tetap percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, Tuhan berkuasa untuk menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu